minyak yang ditutup sekarang ini kan Iya, jadi Strait Hormuz alternatif. ya. Nah, Strait Hormuz seperti itu kan jadi alternatif sekarang ini untuk masuk kepada energi lain kan gitu. Kan mereka sedang ada apa ibaratnya dapat cuan besar lah karena ini minyak lagi gini kan gitu. sedang beratnya ini berarti sektor ini sedang ada momentum untuk orang melari energi kan gitu kan. Nah, saya mengatakan udah nggak apa-apa ini. Ini sedang ada momentum karena orang tetap setiap hari ngabisin energi masalahnya. Tapi kalau misalkan dengan situasi saat ini ada risiko nggak sih untuk saham-saham syariah dengan situasi perang yang lagi terjadi di Timur Tengah? Saya mengatakan risk tetap ada. Risk tetap ada. Tetap ada, saya mengatakan. Cuma how to control your risk. Itu keyword hari ini. How to control the risk. Maka dengan teman-teman kalau mereka yang masih sebagai apa namanya scalping dari atau yang trader cepat-cepat tadi, saya mengatakan adalah ya kalau Anda sudah misalnya kan saya mengatakan edukasi kita Mas kalau di Julius kita kan ada dua tadi, investor dan trader ya. Kalau trader tuh kalau investor saya mengatakan kita pakai pakai manhajnya Warren Buffett. Manhajnya menarik nih. Saya mengatakan apa Warren Buffett itu don't lose your money. Ada dua rule. Pertama don't lose your money, yang kedua adalah don't forget rule number one. Kan gitu dia rule-nya dia. Ibarat kayak senioritas ya. Senior kan, selalu benar nomor satu, pasal 2 jangan lupa lihat kata. Itu kan itu rule dari investor. Artinya sebagai investor jangan rugi gitu loh maksudnya itu. Kalau trader saya mengatakan ya pakai rule-nya adalah trader saya mengatakan adalah how much money you ready to lose. Karena bagaimanapun juga harus cut loss, contoh begitu. Nah, saya mengatakan dengan teman-teman adalah maksimal lah, jangan lebih lah dari 5-8%. Kalau udah lebih dari itu sekarang cut loss, ada disiplin dengan itu. Tapi kan kalau saham juga kita nggak bisa lihat itu lossnya udah sampai berapa persen kan. Itulah juga gunanya saya katakan dengan mereka di dalam aktivitas kita katakan pakai namanya trailing stop. Kalau enggak ya sudah. Kan dalam aplikasi ada tuh trailing stop. Jangan dipaksakan gitu maksudnya itu. Nah, kadang-kadang nanggung ya. Itu emosi lagi nanti. Emosi, aduh. Kan itu aduh aja. Besok kali naik lagi nih ya, turun lagi. Akhirnya banyak orang, itu yang saya katakan, banyak orang kenapa rugi sebenarnya kalau kita disiplin ya. Kata kuncinya kalau kita disiplin dengan rule kita. Kan trade what you kunci utama disiplin. Disiplin tadi. Kita udah rencanakan kita masuk di harga berapa, kemudian kita akan keluar harga berapa, ini bagian trader khususnya ya. Maka itu udah disiplin aja dengan itu. Tapi kalau investor ya tadi ambil emiten-emiten yang kalau kata kunci saya mengatakan adalah yang memberikan dividen base at least di atas 7-8% setahun. Menarik ya. Itu yang kita advise kepada mereka. Sebab kan terkait dengan dana masuk deposito atau masuk di sini gitu doang. Iya, deposito bisa untung tapi ya kecil kan gitu lah ya. Kalau gitu masuk di investor tapi cari yang dividen yang konsisten. Emiten tadi memberikan dividen yang punya dividen yield-nya cukup lumayan lah ya. Lumayan contoh begitu. Itu yang kita coba advice biasanya selama ini. Nah, kalau misalkan situasi kan lagi gini nih untuk membaca pergerakan saham terutama untuk saham syariah sendiri dari segi apa kita bisa lihat dari segi fundamentalnya atau hanya dari sentimen perang saat ini aja? Saya melihat kepada teman-teman terutama adalah kalau mindset yang saya bangun kepada teman-teman ini jujur saya katakan bahwa selama Anda pegang kepada industri emiten yang punya fundamental perusahaannya bagus, dengan kriteria yang sudah kita berikan, ya, maka penurunan terjadi itu lebih pada sentimen. Nah, karena itu jangan terlalu khawatir, jangan terlalu karena emosi. Bahkan kita mengatakan kita make sure memang perusahaan ini aslinya memang operasionalnya, margin growth segala macam masih oke. Fundamentalnya mereka lah oke. Kalaupun dia penurun saya mengatakan bahkan saya mengatakan tambah lagi sudah. Coba targetnya dividen tadi. Target utama ya. Itu dia. Ya banyak yang menyarankan tuh kalau misalkan kita masuk ya cari dulu fundamentalnya dengan situasi seperti ini. Betul. Kata kunci di situ hari ini. Sebab dia tadi volatilnya sangat berat. Tapi kalau emiten sudah kita masuk tadi udah kadung memang dividen nggak ada, kemudian fundamental perusahaan juga amburadul, kita hanya ngelihat dengan pergerakan angka doang begitu.
Saya katakan selamat dari raya, mendingan dah keluar deh kayak gitu kan. Buru-buru ya. Buru-buru aja sudah. Daripada habis ya semuanya, akhirnya rule manhaj tadi tidak terpakai. Ini Mas Dodi juga udah selama 10 tahun ya, 10 tahun bergerak di saham syariah nih, udah jadi mentor. Nah kalau misalkan sebelum jadi mentor, boleh nggak cerita dulu nih perjalanannya sebelum akhirnya fokus di saham syariah nih? Ini nih. Iya, saya background saya sebenarnya dari lulusan teknik sipil ITS. Teknik sipil. Nah, ITS di tahun 2000. Dan itu memang bawa perjalanan bisnis yang sangat panjang ya saya katakan. Nah, gaji cuma 500.000 contoh begitu, dan saya datang dari Sumatera dan saya datang kuliah ke Surabaya. Nah, dalam perjalanan tadi kurang lebih saya mengalami tribulasi itu 15 tahun. Jadi jatuh bangun, rugi karena investasi bodong contoh begitu. Belajar saham tahun 2004, saya jual saya jual Kijang Kapsul, belajar 14 juta pada saat itu. Dan ya banyak lah, sampai mengalami kerugian hampir 2 miliar. Ya, dalam perjalanan tadi saya tetap fight, ya saya katakan sama 15 tahun itu, sampailah akhirnya memang mencapai 1 miliar pertama. Ya, jadi ibaratnya di saham dan plus bisnis pada saat itu, karena saya combine. Ya, jadi intinya kerugian tadi saya tutupin lah. Ya, itu dalam waktu cepat pada saat itu. Dan itu yang akhirnya di tahun 2015 ketika saya alhamdulillah ekonomi sudah mulai naik, ya. Kemudian saya melihat pada saat itu saya menarik memang di bidang pasar modal, ya, karena saya juga belajar dengan guru saya di Hong Kong pada saat itu, dan juga di Malaysia, ya, salah satu guru saham syariah sebenarnya. Dan isunya adalah 2015 itulah yang akhirnya momentum kuat tentang saham syariah itu muncul. Karena gini, sebelumnya saya pernah ikut tentang saham, tetapi pada saat sudah ikut trading, saya katakan jual di Jemarit pada saat di Surabaya, 3 hari 2 malam, ada option segala macam, option future, semua saya pelajari. Begitu saya balik kepada, ya saya ada guru ngaji lah ya, dan saya katakan saya belajar saham gini, apa kata beliau? Lo kata, tahu nggak saham itu haram, kata dia. Itu otak saya pada saat itu sudah melambung tinggi, ingin jadi miliarder, kaya gitu ya. Dari saham, pasar modal, orang kaya dari situ. Begitu dikatakan saham itu adalah haram, judi, riba, langsung mengecil lagi. Dan saya mencari pembenaran nggak dapat. Akhirnya memang saya nggak percaya. Sampai pada saat saya rugi pertama, ini cerita tentang saham dulu ya. Momentum saham ini. Sampai saya rugi pertama 100 juta pada saat itu, dalam 1 minggu, baru saya percaya. Double-nya contoh gitu. Sampailah akhirnya ikut dengan investasi bodong, macam-macam lah. Jadi kita akhirnya, karena tadi ini dilarang tapi nggak ada solusi. Cuma yang enak kan kita berinvestasi ya aslinya.